Ya, saya menyampaikan. Kenapa? Meninggalkan dosa dan meninggalkan maksiat itu bukan antum yang hebat. Allah yang memilih antum. Allah yang membantu antum. Dan kalau kita mendapati ada saudara kita, kok sampai hari ini belum meninggalkan riba, salah satu contohnya, mungkin karena mereka menghadapi masalah yang mungkin lebih rumit daripada masalah antum, dan antum tidak bisa mengatakan, wah itu mah tergantung kitanya, kalau kita mau bisa meninggalkan riba. Tidak semuanya bisa, sebagaimana ukuran kaki sepatu kita ketika mengukur orang. Ujub dengan pencapaian-pencapaian ketaatan yang telah dia lakukan dalam kehidupan. Lalu akhirnya dia merasa bahwasanya ibadahnya itu begitu besar, ketaatannya begitu besar, ibadahnya begitu banyak, lalu dia merasa ujub. Lalu tanpa disadari seluruh ketaatan, kalau disertai dengan perasaan bangga, lalu menjadikan orang itu ujub, lalu dia terpedaya dengan apa yang telah dicapai. Hati-hati. Tidaklah perkara ibadah kalau sudah disertai dengan rasa kagum kepada diri sendiri, bahwasanya kita bisa melakukan perkara itu hanya karena kita yang melakukannya, maka Allah tidak ada hajat menerima amalan apapun ketika disertai dengan sebuah proses kebanggaan manusia kepada dirinya sendiri, bahwasanya semua ibadah itu lahir karena kehebatan dia menjadi seorang muslim. Makanya kita jumpai ya Pak, Ibu, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, beliau itu kalau merasa di dalam dirinya itu ada ujub, maka beliau meruqyah hatinya. Meruqyahnya gimana? Beliau katakan kepada, beliau meruqyahnya itu bagaimana? Beliau meruqyahnya dengan membacakan ayat. Iya karena uzwa iya karena stain. Ya Allah, sesungguhnya aku menyembahmu dan sesungguhnya aku memohon pertolongan itu hanya kepadamu. Kenapa beliau memilih ayat ini pada surat Al-Fatihah? Untuk beliau bacakan kalau beliau merasa sedang diserang oleh penyakit ujub. Karena ayat ini memberitahu kepada manusia dan menelanjangi kesombongan manusia. Lu ibadah kamu itu bukan karena kamu yang mampu dan hebat, tapi karena Allah yang hebat memberikan pertolongan kepada dirimu. Itu caranya Imam Ibnu Taimiyah kalau sedang terserang penyakit ujub pada ibadah yang dia kerjakan. Ya, makanya Masya Allah, hati-hati terhadap perkara ujub ini. Lah perkara ujub dalam ibadah itu apa? Perkara ujub ibadah itu setidaknya kalau diiris lagi secara sederhana, ujub terhadap ketaatan yang kamu lakukan, ujub terhadap dosa yang telah kamu tinggalkan, itu juga sama. Ini juga dua-duanya berpotensi besar menjadi ujub. Contoh, ujub kepada dosa yang telah dia tinggalkan. Ini termasuk ujub ala amal nih. Ya kalau saya sih sudah menceraikan riba, sudah nggak mau ngutak-ngatik lagi. Nggak tahu teman-teman saya. Dan tidak ada maksud dia ngomong gitu kecuali dia sedang mengkagumi dirinya sendiri. Saya harus sampaikan, ikhwan, siapapun hari ini yang sudah meninggalkan riba, ya, entah membentuk komunitas apapun kalian, saya harus sampaikan, ketika kalian itu telah mampu meninggalkan riba, janganlah sikap kalian ketika telah meninggalkan riba itu disertai dengan sikap ujub kalian, lalu menjadi takabur ketika merendahkan saudara kalian yang mungkin sampai hari ini belum bisa meninggalkan riba. Kalau itu terjadi, kalau itu yang terjadi, kita hanya pindah dari satu lubang kepada lubang berikutnya. Kita selamat dari mulut buaya, lalu pindah kepada mulut harimau. Ya, saya menyampaikan. Kenapa? Meninggalkan dosa dan meninggalkan maksiat itu bukan antum yang hebat. Allah yang memilih antum. Allah yang membantu antum. Dan kalau kita mendapati ada saudara kita, kok sampai hari ini belum meninggalkan riba, salah satu contohnya, mungkin karena mereka menghadapi masalah yang mungkin lebih rumit daripada masalah antum, dan antum tidak bisa mengatakan, wah itu mah tergantung kitanya, kalau kita mau bisa meninggalkan riba. Tidak semuanya bisa, sebagaimana ukuran kaki sepatu kita ketika mengukur orang.
Kalau kita meninggalkan sesuatu, dosa karena satu maksiat, pastikan bahwasanya kita meninggalkan itu karena Allah. Lalu kita tidak usah merendahkan, lalu kita merasa ujub dengan apa yang telah kita lakukan. Komunitas ini silahkan. Ada banyak sekali komunitas yang meninggalkan dosa itu membentuk komunitas ini. Tidak apa-apa, itu langkah baik supaya saling menguatkan. Tapi dengan bertemunya kalian, lalu konten pembicaraan kalian hanya membicarakan teman-teman kalian yang mungkin belum bisa sebagaimana kalian nyampe pada posisi itu, mereka masih berjibaku dengan perkara itu. Lalu kalian membicarakan dengan sebuah volume, dengan sebuah intonasi bahwasanya antum seakan-akan lebih baik daripada mereka. Intonasi saja sudah, hati-hati, itu sudah bisa menggelincirkan seseorang kepada perkara ujub. Karena kadang banyak orang itu meninggalkan dosa itu justru ujub dengan apa yang telah dia tinggalkan itu. Saya sih sudah saya tinggalkan semua. Orang-orang mereka nggak bisa ninggalkan tuh, mereka nggak yakin sama Allah, langsung menghakimi semacamnya. Nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Jadi akhirnya yang kita harus mengerti dan harus kita pahami, ada ujub dengan meninggalkan dosa, ada ujub karena ibadah. Dan ujub karena ibadah itu juga begitu banyak menjamur pada kehidupan. Atas ketaatan, atas ibadah yang telah kita kerjakan. Makanya Imam Syaibani ketika beliau pernah sholat malam sama anaknya, lalu mereka sholat malam, begitu panjang sholat tahajud mereka, paginya menjelang subuh itu ada beberapa orang yang masih tidur. Anaknya berkata, andaikan orang-orang yang tidur ini bangun untuk sholat, maka bapaknya Imam Syaibani itu mengatakan, maka lebih baik kamu tidur dari habis isya, bangun dalam kondisi kamu melihat orang mukmin itu dengan pandangan yang baik. Itu jauh lebih mulia daripada kamu sholat tahajud. Malamnya panjang, tapi kamu merendahkan orang. Jadi ketaatan itu bisa membuat seseorang itu ujub. Itulah betapa luar biasanya musuh kita bersama yang bernama setan. Bahwasanya musuh kita itu mengepung kita setiap waktunya. Dan tidaklah kita berpindah dari satu tingkatan kepada tingkatan berikutnya kecuali dia sudah memiliki pola serangan yang berbeda. Dia sudah memiliki serangan yang berbeda ketika kita pindah posisi, di mana pola penyerangannya tidak sama ketika kita berada pada posisi sebelumnya. Kalau dulu sebelum kita mungkin belajar gitu, mungkin kita terus digoda dengan maksiat terus, tapi setelah kita meninggalkan dosa, maka setan itu langsung merubah polanya. Dan polanya itu apa? Bagaimana orang itu betul-betul mereka ketika dibiarkan setan untuk beribadah, dibiarkan setan untuk taat, maka setan itu menabur rempah-rempah yang tidak disadari. Di balik rempah-rempah itu ada racun yang menjadikan orang merasa bangga terhadap dirinya ketika ibadah itu. Bangga terhadap pencapaian dakwah, bangga terhadap follower, bangga terhadap siapa yang mengikuti. Itu semuanya berpotensi besar untuk menjadikan seseorang itu menjadi ujub. Ini yang sering membahayakan. Ini yang begitu sangat membahayakan pada kehidupan manusia. Nah, makanya akhirnya itulah yang menjadikan seseorang itu memahami betul. Ya, penyakitnya orang yang sudah berada pada ranah taat itu apa? Ujub. Yang berpotensi sombong. Ujub kalau dia kagum sama dirinya sendiri, lalu meninggikan derajatnya di atas derajat yang lain, ujub. Tapi kalau sudah disertai dengan merendahkan orang lain secara nyata, maka itu sudah termasuk kibr atau merupakan bagian dari penyakit kesombongan.